semua. Bapak Ibu, kita hari ini juga akan diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terkait dengan kajian-kajian ataupun sekali lagi terkait dengan pemahaman mengenai same-sex marriage yang akhir-akhir ini sangat banyak membuat kita atau mengambil bagian dalam perhatian kita. Ini adalah bagian kedua untuk memahami persoalan same-sex marriage dalam konteks pemahaman Alkitab atau firman Tuhan. So this is the second part of understanding the issue of the same-sex marriage in the context of the Bible. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan konteksnya adalah the Bible ataupun firman Tuhan. Kita bisa bicara mengenai same-sex marriage dalam berbagai kajian politik, ekonomi, kesehatan, apa saja kita bisa. Tapi saya dalam tugas sebagai teaching elder, sebagai pendeta di sini memiliki tugas bagaimana memahami atau memberikan pemahaman khususnya mengenai soalan same-sex marriage ini dalam konteks firman Tuhan. Kita sudah membaca dua teks dari Imamat 18 ayat 22 dan Imamat 20 ayat 13. Saya kira bunyinya kedua teks ini sangat senada, meskipun agak berbeda, ada tambahan di sana sini, tapi saya kira teksnya sangat senada, khususnya mengenai dikatakan bagian terakhirnya adalah kekejian di mata Tuhan bagi orang. Dalam konteks ini laki-laki yang tidur dan melakukan hubungan seksual layaknya, dikatakan secara dalam bahasa Alkitab terjemahan yang lain, layaknya seperti orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi saya kira ini penting sekali memahami ini. Nah, tapi saya kembali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah problem atau ini adalah kajian biblical, hermeneutika of biblical. Jadi saya atau kita semua harus belajar tentang bagaimana memahami ini supaya jangan salah, karena kaitannya dengan teks-teks yang sering ditawarkan kepada banyak kita untuk mengerti ini loh tafsiran yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, there are some translation in the Bible version dari teks Imamat 18 ayat 20 sampai dengan atau ayat pasal 20 ayat 13. Pak Arjo bisa tampilkan beberapa teks yang terjemahannya bukan berbeda-beda tetapi senada, tetapi dari sini kita bisa lihat nanti apa hal yang penting yang kita bisa belajar. Nah, kalau saudara perhatikan teks-teks di atas, khususnya dari teks English Standard Version, King James Version, KJV, NGV, Net Bible, itu kelihatannya RSV, itu kelihatannya nadanya hampir sama ya. Hampir rata-rata mengatakan you shall not lie with a man as with a woman, it is abomination. Dan King James Version begitu juga, hampir senada terjemahan-terjemahannya. Tapi yang menarik adalah The Living Bible itu menerjemahkan atau New Living Translation itu menerjemahkan dengan tajam, langsung ke sasaran. Dan dia terjemahkan itu kalau bagian nomor 2 dari atas, homosexuality. Jadi ditulis langsung, homosexuality is absolutely forbidden, for it is an enormous sin. Jadi terjemahan ini memang tajam sekali dan menjadi perdebatan. Teman-teman dari kelompok yang LGBT mengatakan bahwa kita akan lihat nanti dalam apa. Kembali lagi kalau bicara tentang teks Alkitab pasti harus bicara tentang teks aslinya. Dan New Living Translation juga begitu. Do not practice homosexuality. Jadi tembak langsung, nggak ada pakai tadi alih-alih. Nah ini menarik ya. Saya mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya dengan teks bahasa aslinya. Itu ada kayak ada cacing-cacing di atas itu. Ada dalam saya buatkan dalam terjemahannya itu Zakar Lotiska Bisker Bisa Tobahu. Jadi ini menarik. Zakar dan dengan laki-laki lo itu tidak lah dalam bahasa Arab dikatakan janganlah kamu tidur. Nah ini menarik, ada miskef isa itu sama kata-kata dasarnya, tetapi terjemahannya dalam bahasa aslinya kata naunnya itu
bukan ya, jadi begini. Janganlah kamu tidur di tempat tidur perempuan, karena itu adalah kekejian. Ini kan beda, jadi konsepnya beda ya. Janganlah kamu tidur, kalau Alkitab dalam Imamat tadi bilangnya apa? Janganlah kamu laki-laki tidur sama laki-laki dan melakukan persetubuhan seperti layaknya dengan perempuan. Tapi ini menarik, dalam bahasa aslinya terjemahannya justru dan dengan laki-laki, hai kamu laki-laki, semua laki-laki, jangan tidur di tempat tidur perempuan, karena itu adalah kekejian. Wah, ini gimana ini terjemahan ini bisa dipahami? Orang laki-laki kok nggak boleh tidur di tempat perempuan? Nah saudara, kalau begitu apa persoalannya dalam ayat 22 ini? Ini ayat yang selalu menjadi perdebatan karena, nah kan tidak ada kata homosexuality, nah kan tidak ada kata laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Alkitab LAI menerjemahkan begitu, apalagi Living Bible, New Living Translation menerjemahkan dengan homoseksual. Tidak ada dalam teks itu. Kalau begitu apa persoalannya dalam ayat 22 ini? Tidur bersama laki-laki di tempat tidur perempuan. Pertanyaannya, ngapain tidur dengan laki-laki di tempat tidur perempuan? Itu yang menjadi persoalan. Ngapain? Oh, Pak Pendeta itu gak ada hubungannya dengan masalah seksualitas. Gak ada kata yang menunjukkan hal itu. Dan saudara, yang pertama ini adalah berbicara mengenai, kalau saudara ingat teks dari Kejadian pasal 2 ayat 24 bagaimana? Dikatakan sebab seorang laki-laki bagaimana akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Jadi dalam konteks perjanjian lama dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kemana itu laki-laki? Ke tempat perempuan. Bersatu dengan perempuan. Masa laki-laki bawa tempat tidurnya bawa tempat tidurnya ke tempat perempuan? Tidak, tetapi yang digunakan adalah tempat tidur perempuan dalam nuansa orang Ibrani. Jadi ini adalah satu simbol tentang hubungan intim atau disebut dengan hubungan atau persetubuhan. Itulah sebabnya terjemahan LAI menambahkan kata tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena ini ingin menegaskan bahwa tindakan laki-laki sesama laki-laki yang tidur di dalam Imamat 18 ayat 22 sampai dan 13 adalah sebuah aktivitas seks antara sesama jenis. Jadi tidak ada istilah bahwa oh enggak, pendeta ini nggak bisa dikaitkan dengan itu. Kita harus melihat konteks ini dalam konteks orang Ibrani. Nah, mengapa hal ini dilarang? Karena hal tersebut terkait dengan aktivitas. Ini yang kedua. Mengapa hal ini dilarang? Karena hal ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mengenal Allah. Dalam tradisi pagan, saya beberapa kali mengatakan istilah ini dalam minggu yang lalu. Ada aktivitas seksual untuk menyembah. Jadi dulu ada satu tradisi atau kultus tentang bagaimana aktivitas seksual untuk menyembah dewa-dewi dengan cara melakukan aktivitas seksual baik bersifat heteroseksual maupun yang bersifat homoseksual. Mereka sering disebut dengan pelacur bakti. Jadi saudara kalau belajar tentang, saudara bisa buka buka banyak sekali di internet itu bagaimana pelacur bakti dalam tradisi-tradisi pagan, tradisi-tradisi sebelum di sekitar daerah Mesopotamia, itu orang-orang Mesir, orang-orang Kanaan, mereka melakukan penyembahan tetapi dengan aktivitas seksual. Apakah itu seksual dengan hubungan seksual dengan laki-laki dan laki-laki, ataupun dengan perempuan dan perempuan, ataupun heteroseksual. Jadi aktivitas ini adalah sebuah aktivitas religius, di mana sebelum orang atau umat Israel menjadi umat pilihan Allah. Dan ini adalah tindakan seks dan seksualitas yang dilakukan oleh orang Mesir maupun oleh orang-orang Kanaan, di mana umat dulu juga melakukannya sebelum mengenal Allah. Jadi saudara, ini penting sekali kita pahami bahwa ada konteks bahwa
Sebelum mengenal Allah ada tradisi-tradisi pagan di mana ada kultus mengenai tradisi penyembahan dewa dewi dengan cara penyembahan dengan cara melakukan hubungan seksual, baik itu homoseksual maupun heteroseksual. Dan hal ini jelas kalau melihat konteks latar belakang mengapa bagian pasal ini muncul, khususnya dalam Imamat 18 ayat 1 dan 5. Saudara, kita bisa baca pasal 18 ayat 1 dan 5. Dikatakan demikian. Ini bicara mengenai kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi saudara lihat konteksnya. Tuhan mau mengajak umat Israel pada waktu itu betul-betul untuk hidup di dalam kekudusan. Dia tidak mau menempatkan orang Israel itu seperti orang di zaman atau di daerah Mesir ataupun Kanaan. Nah saudara, mengapa hal ini dilarang? Karena hal tersebut seperti yang saya katakan tadi terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mengenal Allah. Dalam hal ini tentu adalah tradisi pagan. Ada aktivitas seksual di dalam dewa dewi, penyembahan dewa dewi dan seterusnya tadi seperti yang saya katakan. Persis kalau saudara mau mengatakan bahwa apa yang dilarang oleh Tuhan di dalam Imamat 18 ayat 1 dan 5 ini diteruskan dengan begitu banyak larangan yang ada. Dan saudara kalau membaca semua dari pasal 18 itu, apa yang mereka lakukan? Orang-orang pagan ataupun masyarakat pagan ini, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah seperti pada pasal 18, termasuk di dalamnya ayat 22. Imamat 18 ayat 6 sampai 18, Allah melarang jangan melakukan incest. Incest itu apa ya? Persaudaraan apa ya? Saudara gitu ya. Kalau bersaudara itu jangan nikah dan sebagainya. Itu efeknya banyak sampai sekarang gitu. Banyak larangan-larangan yang seperti itu. Ayat 19 berisi larangan bersetubuh dengan perempuan yang sedang haid. Ayat 20 memuat larangan tentang perzinahan. Ayat 21 kita bisa baca mengenai larangan mempersembahkan anak-anak kepada satu dewa pagan yang bernama Dewa Molok. Ayat 23 yang membuat larangan perkawinan dengan binatang, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan dari antara orang Israel. Ayat 24 sampai dengan 30 dengan sangat jelas menyebut bahwa semua larangan yang telah disebut di atas sebelumnya telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi mengapa Allah melarang ini semua? Karena Allah mau mengatakan kepada umat supaya mereka hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya ayat 19 judul dari LA itu mengatakan kudusnya hidup. Ya. Di ayat 19 Allah mengatakan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di ayat yang kedua. Jadi saudara, proses pemilihan umat Israel menjadi umat Allah adalah merupakan proses pembaharuan umat Allah. Allah tidak mau ketika dia atau umat Israel menjadi umat Allah, dia tidak mau semua apa yang dilakukan pada masa yang lalu itu dilakukan ketika orang telah menjadi umat pilihan Allah. Percuma kalau sudah menjadi umat Allah yang dipilih oleh Allah, tapi sikap hidupnya masih seperti yang dulu. Ini refleksinya tegas kalau kita mau ambil dalam konteks kita juga. Kalau sudah jadi orang Kristen, bagaimana sikap hidup kita? Apakah masih juga dengan sikap hidup yang lama mungkin? Hal ini berlaku dalam konteks kekristenan masa kini. Ketika kita percaya mengenai pengajaran Yesus yang utama mengenai kasih. Kasih Kristus yang utama adalah ketika dia berkorban bagi umat manusia untuk penebusan dosa.
Dia menyelamatkan kita orang berdosa. Dan dengan cara itu orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Yohanes 3 ayat 16. Dan ini aspek pengajaran dan teladan yang Tuhan Yesus lakukan. Semua orang yang percaya maka akan meneruskan pengajaran ini dalam sikap hidup kita. Kita bukan hanya mengatakan saya orang percaya kepada Kristus, tapi sikap hidup kita tidak mencerminkan tanda-tanda kasih bagi sesama. Apakah itu tanda-tanda kasih bagi sesama? Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 13. Kasih itu lemah lembut, kasih itu sukacita, kasih itu panjang sabar, kasih itu damai dan sebagainya. Dulu ketika kamu tidak menjadi Kristen, atau dulu ketika kamu atau belum mengenal Kristus, mungkin orangnya menjadi orang yang kasar. Tapi kalau sudah menjadi orang Kristen, boleh berubah. Tinggalkan yang kasar, tapi menjadi orang yang boleh menerima satu dengan yang lain, lemah lembutan dan sebagainya. Jadi kalau saudara atau saya waktu baca teks ini percuma kalau sudah menjadi umat Allah, umat yang dipilih oleh Allah, tapi kalau sikap hidupnya masih seperti dulu. Itu juga berlaku bagi orang yang melakukan hubungan seksual di antara sesama jenis. Kalau kamu dulu dalam tradisi pagan itu melakukan apa yang kamu lakukan seperti saat ini di mana kamu sudah mengenal Allah, percuma. Karena apa? Karena menurut Alkitab itu adalah sebuah kekejian, karena itu merupakan tradisi ataupun apa-apa yang sudah lama yang harus ditinggalkan. Nanti lama-lama orang bisa meminta, menurut saya lama-lama juga orang akan bisa menafsirkan begini, ya sudah sekarang hubungan seksual dengan binatang juga tidak apa-apa, karena toh hubungan seksual dengan sesama jenis juga bisa. Nah saudara, ini menjadi dasar kita bahwa tradisi itu adalah tradisi lama yang ketika sekarang sudah mengenal Kristus harusnya tidak lagi atau ditinggalkan. Nah saudara, lantas apa hubungannya dengan persoalan homoseksualitas Pak Pendeta? Dengan melihat teks ini dalam konteks 18:20 ini, kita harusnya sekarang mengerti seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Allah menghendaki umat Israel meninggalkan semua perilaku dan tindakan keji di masa lalu, termasuk di dalamnya adalah persetubuhan sesama jenis manusia atau disebut dengan tindakan homoseksualitas atau homoseksualitas. Lantas bagaimana hubungannya dengan kasih? Karena tema hari ini adalah kasih. Nah saudara, banyak alasan pembenaran tindakan hubungan homoseksualitas itu didasarkan pada kasih. Nah saudara-saudara, saya mau mengatakan ini sering sekali menjadi percakapan di antara kita. Saya sering sekali menemukan percakapan tentang hal ini dalam konteks dengan teman-teman yang pro atau penganut LGBTQ ini, bahwa kami melakukannya dengan kasih. Firman Tuhan yang kemarin kan saya tutup dengan kami tidak melakukannya dengan kekerasan, tapi kami melakukannya dengan kasih. Ajaran Tuhan Yesus. Sering dikatakan bahwa hubungan sesama jenis ini tidak semata-mata didasarkan pada hal-hal seks semata-mata. Dalam satu diskusi dengan teman-teman bilang, kalian harus tahu bahwa hubungan ini bukan hanya didasarkan pada masalah seks semata-mata. Ini didasarkan pada hubungan kasih. Tidak ada kaitannya dengan seks, tidak ada kaitannya dengan hubungan intim atau persetubuhan, tapi lebih didasarkan pada hal yang bersifat seksualitas. Nah, saudara, di sini bedanya. Saudara, kita di sini harus bisa membedakan antara definisi mengenai seks dan seksualitas. Definisi tentang seks terkait dengan hubungan intim, tetapi hal seksualitas itu tidak selalu berorientasi pada masalah hubungan intim atau seks. Seksualitas itulah adalah konsekuensi dari apa yang kita sudah miliki. Kenapa perempuan menggunakan lipstick? Kenapa kira-kira? Atau kenapa perempuan tapi ada juga sih laki-laki yang saya selalu pakai lipstick itu karena panas. Apa? Konsekuensi dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan itulah akibat dari seksualitas. Dan ini bisa berpengaruh dalam hal ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Kenapa perempuan bisa nggak jadi presiden? Bisa, karena dulu terminologi presiden mungkin hanya laki-laki.
Sekarang ketika orang bicara tentang seksualitas dalam hal politik, perempuan berhak untuk menjadi presiden juga. Beda, itu persoalannya bukan bicara tentang seks dalam arti hubungan intim, tetapi hal seksualitas itu adalah bagaimana kategori-kategori tentang laki-laki dan perempuan itu bisa diperspektifkan, dipersepsikan secara sama. Nah, saudara-saudara, ini dalam kaitannya dengan pernikahan sendiri, saya berpikir ya juga ya. Kalau saudara dihadapkan pada teks pada percakapan seperti ini, ya juga apa hubungannya pernikahan manusia? Apakah hubungan pernikahan manusia itu hanya berorientasi pada aktivitas seks semata? Karena kalau saudara bercakap-cakap dengan teman-teman ini, kadang-kadang ada satu argu yang memang kita sulit untuk katakan bahwa no, Pak Pendeta, atau no, kita bukan hanya bicara tentang seks dalam persoalan seks marriage ini, kita bicara tentang kasih. Kita semata-mata tidak bicara tentang seksual, tentang seks. Saya berpikir, apakah hubungan pernikahan manusia hanya berorientasi pada aktivitas seks semata? Bukankah ada hal-hal lain yang lebih berarti dari sekedar aktivitas seks semata? Sampai pada sampai pada titik ini saya berpikir iya juga ya, jangan saya salah memahami. Tetapi kemudian saya berpikir lagi, apakah mungkin sebuah pernikahan terbebas sama sekali dari masalah seks dan seksualitas? Kalau kita bicara tentang pernikahan. Tapi kemudian saya berpikir lagi, apakah mungkin sebuah pernikahan terbebas sama sekali dari masalah seks dan seksualitas? Apakah kalau saya dan saudara menikah, kita bisa mengatakan bahwa kita hanya berorientasi pada hal-hal seksualitas dan tidak bicara pada masalah seks? Kira-kira gimana itu Bapak Ibu? Enggak kok Bapak Pendeta, kami tidurnya di beda ranjang. Yang satu di sana, satu di sini. Enggak kok Bapak Pendeta, kami nggak pernah pegangan tangan. Kalau pegangan tangan nggak boleh. Kira-kira begitu? Membelai, ciuman, itu adalah tindakan-tindakan seksual, seks dan seksualitas. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak, Pak Pendeta, ini adalah bagian dari kasih itu sendiri, sehingga kami juga tidak bicara semata-mata masalah seks. Saya mau bertanya, benarkah itu? Apakah ketika dua pasangan, apakah dia laki-laki, pasangan same-sex marriage, atau kita laki-laki dan perempuan mengatakan enggak Pak Pendeta, ini hanya bicara tentang kasih, tidak ada bicara tentang seks. Really? Saya kira enggak begitu juga menurut saya. Terlalu berlebihan juga kalau mengatakan. Saya tidak ingin menjudge apakah ini benar atau tidak, tapi secara teologis hal seks dan seksualitas itu bukan sebuah dosa. Itu bukan dosa. Dalam konteks Kristiani dan juga dalam pemahaman iman agama-agama lainnya itu tidak dosa. Dia menjadi berdosa, meminjam terminologi agama-agama, adalah karena kita telah salah dalam melakukannya. Salah satunya adalah ketika kita melakukan tindakan seks dengan sesama jenis, karena hal ini adalah sama seperti kita melakukannya atau dilakukan ketika orang belum mengenal Allah. Itu di dalam perjanjian lama. Minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana konteks itu dalam perjanjian lama. Apa benar bahwa Allah ada alasan bahwa tindakan kasih atau mengasihi itu dapat terbebas dari masalah-masalah seks dan seksualitas? Tadi kembali lagi saya mau tegaskan, kalau memang itu yang menjadi alasan dari orang untuk mengatakan atau membenarkan tindakan homoseksualitas atau tindakan same-sex marriage, apa benar bahwa itu semata-mata didasarkan pada masalah kasih tanpa berkaitan dengan masalah seks dan seksualitas? Nah saudara, saya kira kita perlu mengecek lagi apa itu kata kasih. Kasih sendiri tidak membebaskan orang dari masalah seks dan seksualitas. Kasih itu justru mengedepankan seks dan seksualitas secara bersamaan. Dalam konteks nuansa bahasa Indonesia, saya mengerti atau kita mengerti bahwa kasih memang bisa saja menyembunyikan masalah seks dan seksualitas. Artinya sulit untuk melihat karena kata kasih dalam bahasa Indonesia tidak mengandung banyak makna dalam pengertian yang secara tegas dan jelas. Tapi kalau kita melihat kata asli dari kata kasih di dalam Alkitab itu sendiri, saya kira Bapak Ibu dulu ingat dalam katekisasi pernah diajarin banyak itu ya. Dikatakan apa, ada berapa jenis kasih? Ada 4. Yang
Yang pertama, storge dikatakan ini adalah kasih. Dalam Alkitab ini berganti-gantian dipakai, tergantung konteksnya. Dikatakan kata kasih yang dipakai adalah kata storge, yang berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Jadi kalau saudara mengasihi anak, jangan pakai kata kasih eros. Tapi apa yang saudara lakukan dengan mengasihi anak, memeluk anak, itu adalah kasih yang storge. Kata eros artinya adalah kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu. Dan ini juga ada dalam konteks kasih. Kasih filio adalah kasih sayang yang sejati antara sahabat dekat. Jadi kalau saya punya sahabat dekat, saudara atau saya, kasih itu adalah kasih yang filio. Tapi ada juga kasih yang agape. Sering sekali dikatakan kasih yang tanpa syarat, tanpa peduli orang macam apa yang kita kasihi. Dan ini juga ada kasih hubungannya dengan kasih dari kepada Tuhan. Saudara ingat kata Petrus, untuk menjelaskan ini saya kira bagus. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apa dia tanya waktu itu? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Saudara kira-kira jelas gak dalam bahasa Indonesianya? Apakah kamu mengasihi aku? Kenapa ditanya 3 kali? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa ditanya 3 kali? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi kamu. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus tanya 3 kali? Karena dalam bahasa Indonesia ini memang gak jelas. Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Tapi kata yang dipakai adalah agape. Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Apakah engkau mengasihi aku Tuhan, dengan tanpa syarat? Saudara tahu apa jawaban Petrus? Ya benar, Tuhan, aku mengasihi kamu. Tapi kenapa Yesus tanya 3 kali? Karena jawaban Petrus itu menarik kalau dalam bahasa aslinya. Ya Tuhan, karena aku Fili. Dia katakan benar Tuhan, aku hanya mengasihi engkau seperti seorang teman aja. Padahal Yesus mau tanya, harusnya jawabannya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau tanpa syarat. Itu sebabnya Yesus tanya 3 kali. Dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat, tapi dalam bahasa aslinya kata ini begitu jelas terungkap. Nah saudara, keempat jenis kasih ini ada dalam diri saya dan diri saudara. Saudara yang menikah, kira-kira mau nggak hilangkan salah satu dari keempat ini? Saudara menikah, hilangin aja di eros ini. Asik gak kira-kira? Gak asik kira-kira. Kira-kira hilangin aja storge-nya. Dan saudara hanya eros video agape. Tapi saudara nggak bisa kalau lihat anak tuh bawaannya marah terus. Gak bisa. Semua keempat ini ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa bilang bahwa ketika orang mengatakan tadi dalam kembali pada kembali pada pernyataan bahwa pernikahan sesama jenis didasarkan pada kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang mana? Harus jelas dulu. Oke? Kalau kasih yang agape, kasih yang filio, kasih yang storge, oke. Berarti kasih yang eros tidak. Tapi apa betul seperti itu? Atau kasih yang lain dan sebagainya. Saya kira kata kasih di situ juga mengandung kasih yang eros. Nah, oleh sebab itu kembali pada pernyataan bahwa pernikahan sesama jenis didasarkan pada kasih, saya kira hal itu benar juga. Tapi untuk mengatakan bahwa pernikahan itu tanpa kasih eros, saya kira terlalu berlebihan juga. Ini adalah sebuah pembenaran bagi tindakan homoseksualitas yang tidak didasarkan pada pemahaman yang benar dalam pemahaman firman Tuhan. Enggak Pak Pendeta, kami enggak ngapa-ngapain kok. Kami cuma jauh-jauh aja. Kami tidurnya juga bisa-bisa saja. Kok benar? Hal sesederhana itu misalnya berciuman, membelai merupakan bagian dari tindakan erotik. Oleh karena itu kita sudah memahami bahwa tindakan erotis sesama jenis dalam konteks perjanjian lama adalah tindakan kembali kepada aktivitas seks dan seksualitas yang dilakukan oleh masyarakat sebelum mengenal Allah pada saat itu. Itu artinya Allah melarang tindakan seks dan seksualitas yang demikian. Saya berharap saudara dan saudara kita semua di sini tidak terjebak dengan istilah kasih sebagai dasar untuk membenarkan konsep pernikahan sejenis. Tawaran tentang kasih, saya tahu bahwa kita semua punya kasih. Kita semua memahami tentang kasih.
Tapi untuk mengatakan bahwa dasar utamanya tentang kasih dan tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah seksualitas dan seks itu, saya kira itu terlalu berlebihan. Karena kata ini kemudian akan masuk dalam level-level yang lebih luas, secara khusus di Amerika ini, atas nama hak asasi manusia, gender, keadilan, dan sebagainya. Bapak Ibu, mungkin saudara akan lelah mendengarkan penjelasan saya. Tapi yang saya mau katakan bahwa sebagai orang tua, saat ini kita bisa memahami hal ini. Kata kasih ini sekarang menjadi kata yang sangat universal. Dan itu mengandung makna human right. Kata kasih ini mengandung kata kami mengasihi semua orang. Kami mengasihi, kami melakukannya atas dasar kasih dan sebagainya. Saya berharap bahwa saudara memiliki catatan yang kritis tentang itu. Tidak semata-mata menerima, oh iya ya, karena kata kasih maka pembenaran tentang ayat bahwa tidur sesama laki-laki juga itu didasarkan, atau sesama perempuan juga itu didasarkan pada kasih. Kita selalu mengatakan bahwa kita bisa menerima orang-orang seperti ini dalam konteks sosial, dalam konteks keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan, itu tetap menjadi panduan bagi kita. Selama saudara masih memahami iman Kristen dalam konteks terang firman Tuhan, berdasarkan terang firman Tuhan, jadikanlah Alkitab atau firman ini sebagai panduan bagi saudara-saudara. Saya mengajak kita di sini untuk belajar untuk lebih kritis, belajar untuk lebih tahu, belajar untuk lebih memahami tentang hal ini. Sehingga ayat 18 dan ayat yang 22 ini secara tegas, saya mau mengatakan sekali lagi, secara tegas melarang tindakan seks dan seksualitas dalam kaitannya dengan pasangan atau pernikahan sesama jenis. Bagian kedua ini akan menjadi pegangan bagi kita, saya harapkan, karena teks ini atau ayat ini sering sekali menjadi perdebatan yang sering dikemukakan oleh teman-teman. Poin yang saya ingin ajak lagi bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, ketika kita sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau katakan, bukan lakukan apa yang dulu. Melakukan tindakan kekerasan kah, melakukan tindakan yang tidak benar kah, dan sebagainya. Untuk apa? Seperti firman Tuhan katakan tadi, percuma kita telah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kalau kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang dulu seperti orang tidak mengenal Tuhan. Itu sama, salah satunya adalah ketika tindakan seksualitas sesama jenis itu pun dilakukan ketika belum mengenal Tuhan. Masakan sekarang ketika mengenal Tuhan kita juga tetap melakukan